Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala min ba'di ayatihi kama kutiba fil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ajim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya al-hadirun usikum wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita dawamkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghidupkan kita dan juga yang mematikan kita, zat yang akan selalu menguji kita. Di antara ujiannya adalah bahwa kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berpesan kepada kita, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, kepada orang-orang yang sabar. Man sabirun ya Rasulullah? Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu adalah orang yang apabila musibah tertimpa kepada dia, apapun musibahnya, salah satunya adalah bentuk kematian, maka yang paling pertama kali terucap di dalam mulutnya adalah tidak lain dan tidak bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita mohonkan, mudah-mudahan selalu tercurah ke junjungan Allah Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang maha agung, makhluk yang mulia, yang sebab dengan ajaran-ajarannya lah maka kita selalu bisa menjadi orang-orang manusia-manusia yang sabar. Yang berkat dengan ajaran-ajarannya lah maka kita selalu menjadi manusia yang selalu bertawakal atas segala musibah yang menimpa kepada diri kita. Mudah-mudahan dengan salat dan salam tersebut kiranya kita mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah, khususnya syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Jumat ini tidak akan menjadi sah tanpa ada wasiat takwa. Al-Fakir pada kesempatan yang baik ini mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian sedang Jumat yang berbahagia, ittaqullah
takwalah kalian kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian tinggalkan dunia ini. Janganlah kalian masuk ke dalam liang lahat illa wa antum muslimun, melainkan kalian dalam keadaan iman, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memeluk agamanya, millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian silih berganti, dan itu menjadi hal yang wajib bagi siapapun orangnya, siapapun makhluknya yang berjiwa dan memiliki nafas. Kematian itu adalah satu yang wajib, tidak bisa dihindari. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jangankan manusia, malaikat saja mati. Malaikat yang dimatikan oleh Allah terakhir adalah malaikat Israfil. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk bersama dengan Ibnu Umar, beliau didatangi oleh sahabat Ansar, dan sahabat ini bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdalu?" Ya Rasulullah, siapakah di antara orang yang beriman yang paling afdal? Ahsanuhum khuluqa. Yang paling afdal di antara orang-orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus, salah satunya fungsinya adalah innama biustu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Kemudian sahabat Ansari bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fa'ayul mu'minun akyasu, fa'ayul mu'minin akyasu. Ya Rasulullah, lantas siapakah di antara orang-orang yang beriman itu yang paling pandai, yang paling cerdas? Aksaruhum lil mauti zikra. Yang paling pandai di antara mereka adalah yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik di antara mereka mempersiapkan setelah hari kematian tersebut. Faulaika akyasu, maka bermula mereka itu adalah orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling pintar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, saat Kanjeng Nabi Muhammad tidak sedikit orang yang pintar, tidak sedikit orang yang pandai. Bahkan Abu Jahal saja disebut sebagai Abu Akam. Itu nama lain daripada Abu Jahal. Orang yang paling cerdas, orang yang paling bijak. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengemukakan bahwa orang yang paling pandai di antara kalian, orang yang paling pandai di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum, dan yang paling baik persiapkannya dalam rangka menghadapi kematian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, bermuhasabah kepada diri kita. Persiapan apa yang sudah kita bawa? Persiapan apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi bukan hanya sekedar mengingat mati saja, tapi juga mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam rangka kita setelah kematian tersebut. Fayunabbi'ukum bi'amalikum fayujazikum
Maka kemudian setelah kematian tersebut Allah akan beritakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian lakukan, dengan apa-apa yang kalian kerjakan selama kalian hidup di dunia. Fayujazikum, kemudian Allah akan memberikan balasan, Allah akan memberikan ganjaran kepada kalian bi'amalikum, sesuai dengan amal perbuatan kalian. Yang buruk akan dibalas dengan keburukan, yang akhlaknya baik akan dibalas dengan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, Al-Quran itu adalah peta kehidupan umat manusia dalam konotasinya dengan keimanan. Al-Quran menggambarkan tentang keimanan, mapping daripada keimanan. Siapa saja orangnya yang pengen masuk neraka, mangga silakan ikut Fir'aun. Siapa saja orang yang pengen masuk neraka, mangga ikut Namrud. Mapping keimanan bagi umat manusia. Siapa saja orangnya yang pengen masuk surga, ikut gerak langkah daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jazaa'uhum inda rabbihim jannatun adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran itu adalah mapping keimanan bagi umat manusia. Kalau pengen imannya ambruk, ikutin Fir'aun. Kalau pengen imannya hancur, ikutin Namrud. Sekalian ikutin iblis. Bagaimana kelakuan iblis terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keimanannya pengen baik dan bagus dan akan diberikan ganjaran yang paling baik di sisi Allah, lihatlah para salafus saleh, para nabi dan para rasul yang digambarkan di dalam Al-Quran yang begitu banyak. Bagaimana Nabi Ibrahim bertingkah laku, bagaimana Nabi Nuh bertingkah laku, bagaimana Ismail bertingkah laku. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, di penghujung khutbah kami mengingatkan bahwa satu ketika kanjeng Nabi Muhammad berjalan dengan sahabatnya. Ketika berjalan dengan sahabatnya, kanjeng Nabi Muhammad melihat seekor anak domba kudisan. Seekor anak domba kudisan yang dibuang oleh majikannya. Bangkai seekor domba kudisan. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian melihat bangkai ini amat hina di depan pemiliknya? Apakah kalian melihat bangkai domba yang kudisan ini yang mati, yang dibuang, teramat hina di hadapan pemiliknya? Naam, benar. Naam ya Rasulullah. Ya benar wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, dunia ini lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bangkai ini di depan pemiliknya. Kanjeng Nabi bersabda, dunia ini lebih hina daripada bangkai domba kudisan di depan pemiliknya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi satu hadis yang dikemukakan oleh beliau, kalau saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dunia ini menyamai nilai sebutir biji sawi, maka dia tidak akan memberikannya kecuali kepada para wali dan kekasih-kekasihnya dan makhluk-makhluknya. Kekasih-kekasihnya dari makhluk-makhluknya. Tidak akan diberikan dunia ini kecuali hanya kepada kekasih-kekasihnya. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia ini tidak lebih berharga daripada sebiji sawi. Bahkan ada satu kaul mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masako kafiran minha syarbata ma'in
Kalau saja di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia menyamai salah 11 sayap nyamuk, Dia tidak memberikan minuman kepada orang kafir walau seteguk air. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah yang sangat familiar, kullu nafsin za'iqatul maut. Di penghujung ayat dikemukakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sengaja oleh Allah menempatkan antara kullu nafsin za'iqatul maut dengan penghujung ayat wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang terlena dan terbuai, yang jatuh ke jurang kesesatan dan kemaksiatan asbab dunia. Wa mal hayatud dunya, dan tidak ada kesenangan dunia, tidak ada kenikmatan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali hanyalah tipu daya. Kesenangan dan kenikmatan yang menipu daya. Tetapi begitu banyak orang yang terlena dengan dunia, asik dengan dunia, lupa kepada Allah. Asik dengan dunia, lupa beribadah. Asik kepada dunia, lupa berbagi sesama. Asik kepada dunia, lupa antara yang haram dan yang halal. Mengejar-ngejar dunia, menginjak ke bawah, menjilat ke atas, sikut kanan, sikut kiri, halal haram tidak peduli. Padahal semua itu pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak ketika kita telah meninggal dunia, kemudian dibangkitkan oleh Allah, kemudian ada hari, ada saat yang akan ditanyai tentang apa yang kita lakukan. Fa yujazikum bi a'malikum. Hadirin yang berbahagia, orang tua kita umur 81 tahun, ketua kita meninggal dunia Selasa kemarin. Itu adalah mau'izatun hasanah buat kita. Wa inna lahaqiqun, sesungguhnya kami juga akan mengikuti engkau wahai Pak Imam, wahai Pak Ketua. Mumpung kene kita masih diberikan umur yang panjang, mumpung kene kita masih diberikan napas yang keluar begitu lancar dari hidung kita, apakah kita akan sia-siakan? Apakah kita akan sia-siakan nikmat Allah yang berupa kehidupan ini? Apakah kita akan menghadap Allah dengan berbagai macam amal buruk? Apakah kita akan menghadap Allah dengan membawa amal kemaksiatan, kejahatan, keharaman dan lain sebagainya? Tentu kita tidak mau. Ketika orang-orang kafir minta dikembalikan di atas dunia untuk bisa beribadah kepada Allah, tidak bisa. Tidak bisa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwazu fa inna khairuz zadi taqwa. Itu saja kuncinya. Maka bersiap-siaplah kalian, fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik persiapan tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Takwa ini meliputi seluruh aspek kegiatan kehidupan kita. Ketika Anda menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa. Ketika Anda menjadi dokter, jadilah dokter yang bertakwa. Ketika Anda menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertakwa. Ketika Anda menjadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Ketika Anda menjadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bertakwa. Bahkan ketika Anda menjadi fakir dan miskin, jadilah orang fakir dan miskin yang bertakwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikumpulkan bersama para nabi, para wali, para orang-orang soleh, dan juga para orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, tapi mereka berkategori soleh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, itulah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan jadi muhasabah kepada diri kita bahwa kita nanti pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan persiapkanlah diri kita
untuk sebaik-baiknya dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.